Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Bertemu lagi dengan saya, Ibu Ratu Ira Rahmawati di acara di event BSD. Tadi sudah dengan sahabat saya, ya, Ibu Desri Amayansari. Saya terakhir bertemu beliau itu BSD juga, tapi lagi offline, ya, waktu itu di Aceh, kalau tidak salah, bersama beliau. Alhamdulillah, Masya Allah, luar biasa ya. Beliau sangat semangat sekali, orang yang sangat tegas dan sangat konsisten ya terhadap bisnis ini. Baik sahabat HNI, saya berada di ruang meeting leader ini, di belakang saya banyak sekali hijau-hijau ya, nggak apa-apa deh, kita biar seger ya. Uh, saya sesi kedua, tadi Masya Allah oleh Ibu Desri Amayansari sudah dijelaskan banyak tentang cara kerja benar. Jadi mungkin saya di sesi kedua ini mau sharing-sharing aplikasi langsungnya saja ya, mungkin pengalaman saya pribadi khususnya. Sebelumnya saya mau berpantun dulu untuk menyapa seluruh sahabat HNI, karena salah satu dari adab kita menuntut ilmu itu adalah kita bisa bertatap muka ya, di layarnya dibuka, gitu kameranya di on, jangan ditutup ya. Kalau bisa, sebisa mungkin ya memaksakan diri kita untuk kita menghargai ilmu agar ilmu ini lebih berkah gitu. Dan mudah-mudahan selama kurang lebih 50 menit ke depan ya bersama saya, mudah-mudahan kita bisa mendapatkan ilmu yang bermanfaat gitu. Di langit ada awan, di hutan ada kayu. Apa kabar kawan-kawan? Akhirnya di event BSD inilah kita bertemu. Masya Allah, mudah-mudahan semua sehat ya. Ini luar biasa, tanggal 1 Agustus ini saya juga mau menyapa seluruh leader yang ada di Zoom. Kayaknya wajahnya berseri-seri karena omset 2021 di bulan Juli kemarin ini Masya Allah luar biasa. Saya ingin juga menyampaikan rasa gembira ini nikmat ya, karunia dari Allah, Masya Allah, di era pandemik begini, sejarah ya, buat saya pribadi, sepanjang karir saya di bisnis ini kayaknya omset yang paling gede, omset yang paling besar dan merata di seluruh jalur, semuanya omsetnya naik. Alhamdulillah, kita bersyukur kepada Allah ya. Karena kalau kita bersyukur, maka nikmatnya akan subur. Tapi kalau kita kufur, maka nikmatnya akan hancur. Nauzubillah min dzalik. Sahabat ini saya mau men-share slide, mudah-mudahan jelas terlihat. Semua teman-teman di sini sepertinya ada yang sudah lama bergabung, ada leader juga, ada agen baru juga, tapi saya anggap semua sama ya. Hari ini kita memang kembali bermuara kepada cara kerja benar. Slide saya yang pertama, ingat teman-teman sahabat HNI yang di rumah ya, ayo dibuka catatannya. Kita kosongkan dulu gelas, bagaikan gelas ya, kita kosongkan karena saya hari ini siap-siap, saya sebagai tekonya, teko saya udah full banget, udah banyak air yang mau saya tuangkan, ada yang mau saya keluarkan dari kepala saya. Jadi siap-siap untuk open mind ya, buka pikirannya, buka mindsetnya, kita siap menulis lagi, kita siap belajar lagi, insya Allah ilmunya harus diikat, biar nggak lari-lari kemana-mana ya, biar nggak lupa. Ilmunya diikat, mudah-mudahan nggak cuma sekedar ditulis, nggak cuma sekedar belajar, tapi juga kita hari ini mengamalkannya. Karena ingat, ada dua hal yang penting yang nggak boleh diremehkan dalam kehidupan kita adalah kesehatan dan kekayaan. Ya, nggak boleh dianggap penting, apalagi kondisi seperti sekarang. Kita jaga iman, jaga imun, itu bersama HNI, insya Allah. Untuk slide pertama, saya meresum cara kerja benar, tadi yang sudah didetail sama Ibu Desri Amayansari, tentang membangun minimal 10 jalur, ya nanti akan saya detailkan. Lalu langkah berikutnya adalah memfollow up, yang berikutnya home sharing, yang dengan cara gesit PCA, ini semua sudah hafal. Saya amat sangat yakin saya tidak akan bacakan ini, tapi nanti saya akan sambil berjalan, saya akan mencontohkan tentang bagaimana sih kami para leader HNI yang hari ini punya penghasilan, ya, yang hari ini begitu trust sama HNI, begitu yakin bahwa HNI adalah yang memberikan penghasilan buat kami semua hari ini, yang kami terus tidak ada lelahnya, nggak ada capeknya, ya terus berjuang gitu, terus bersemangat karena kami sangat yakin rezeki yang Allah berikan itu adalah titipan dan amanah yang harus kami kembalikan juga untuk di jalan Allah gitu kira-kira ya. Jadi Bapak dan Ibu mau punya penghasilan berapa hari ini di HNI tergantung ya, tergantung cara kerjanya, tergantung mindsetnya. Oke, untuk sebelum saya mulai ke sharing-sharing saya, silahkan tuliskan di kolom chat komentar, pilih ya
Mana yang lebih penting menurut teman-teman? Modal atau mental? Ya, silakan ditulis di chat kolom komentar, tapi saya tidak ngasih hadiah ya. Yang mau saya kasih hadiah yang punya alasan, saya memilih modal karena ini. Saya memilih mental lebih penting daripada uang karena ini. Nah, silakan. Ya. Nah, tulis dulu di situ, saya akan lanjutkan ya. Semua ada yang sudah mencatat, bisa dicek. Saya ada asisten saya di sini. Penting mana sih, modal atau mental? Karena itu penting buat mindset teman-teman hari ini. Ada yang berpikir ini kelas business skill course. Ada yang beranggapan bahwa bisnis itu ya harus pakai modal gitu ya. Nah, tapi teman-teman perlu pahami, saya di bisnis ini kebetulan ya atas izin Allah menjalani takdir ini bersama HNI, memilih saya waktu itu sama sekali nggak punya modal dalam kondisi minus ya, dalam kondisi minus, nggak punya apa-apa, bahkan dalam kondisi yang banyak amanah ya, jangan bilang hutang ya, amanah gitu, karena itu harus diselesaikan ya, harus diselesaikan segera gitu. Nah, mental, moral, spiritual, waduh, masya Allah, itu digembleng di sini ya, di kelas ini, di bisnis ini bersama para mentornya. Maka pepet terus mentornya karena ini bisnis yang luar biasa, bisnis yang bisa saya katakan bisnis yang mahal kalau kita harus mengeluarkan uang ya. Tapi hari ini kita bisa belajar dari banyak leader di kelas online itu, insya Allah modal kuota aja ya. Pastikan handphonenya, laptopnya connect sama internetnya gitu. Baik teman-teman, saya lanjut aja ke slide berikut. Ini ciri khas. Tanyakan kepada diri sendiri, siapapun Anda hari ini yang baru bergabung ataupun sudah lama ya. Tapi yuk coba kita harus mengenal dulu ciri-ciri kalau kita mau sukses di HNI itu gitu. Ciri-cirinya apa sih? Ciri-cirinya bagaimana sih? Itu harus dari awal. Dari awal itu kita penting sekali ya. Penting mengenal tentang ciri-ciri cara kerja benar. Tadi sudah disampaikan teorinya oleh Bu Desria. Saya hanya mengingatkan saja bahwa ada 5 poin yang jangan sampai ini terjadi kepada saya. Jangan sampai 5 poin ini terjadi kepada mitra-mitra saya dan seluruh grup saya dan seluruh agen HNI di seluruh dunia. Ya, tidak boleh ada. Yang pertama, bisnis ciri-ciri ini adalah bisnis ini dikatakan dikatakan menjanjikan gitu ya. Bisnis yang menjanjikan, paling menjanjikan lah gitu bisnis ini, masa kini dan sampai masa yang akan datang adalah bisnis yang sangat mudah dikerjakan. Mudah dikerjakan oleh siapapun, meskipun dia orang yang lemah di sekitar kita. Orang terlemah sekalipun di sekitar kita itu bisa sukses di bisnis ini. Maka kalau hari ini saya atau mentor yang lain tidak menduplikasi dengan baik, ya, kurang bisa diduplikasi bahasa saya, kurang bisa dipahami, cara kerja saya, PCA saya, home sharing saya nggak bisa ditiru oleh orang yang baru gabung sekalipun, berarti kita belum melakukan bisnis ini dengan benar, ya. Karena bisnis HNI ini adalah bisnis yang paling mudah dikerjakan dan mudah diduplikasi. Mudah diduplikasi. Bahkan anak-anak kita pun ya hari ini saya yakin ya semua yang punya anak yang mengkonsumsi HH, MHS ya, Pampers atau semua produk HNI untuk mereka usia balita, dia sudah mencintai produk ini dan dia bisa bercerita dengan bahasanya, dengan bahasa kaumnya ya, dengan komunitasnya. Nah, saking bisnis ini, saking produk ini bisa diceritakan oleh siapa saja. Nah, kalau sudah seperti itu, berarti Anda sudah melakukan cara kerja ini dengan benar. Ya, Anda lewat depan rumah tetangga, udah dipanggil-panggil, hei ibu, tukang sabun, tukang odol, tukang minyak, tukang kopi, tukang madu. Nah, berarti Anda sudah mulai branding Anda sudah mulai terbentuk, berarti bisnis ini mudah diduplikasi oleh orang lain. Ya, alhamdulillah ya, Anda sudah terkenal menjadi tukang sabun, tukang odol, gitu. Itu sebuah kebanggaan untuk Anda yang di bisnis ini karena itu nilainya sangat mahal ya. Nah, yang kedua adalah apakah bisnis Anda di sini bergantung kepada mentor Anda? Kalau sampai hari ini ada yang masih bentar-bentar ngadu sama mentor, bentar-bentar minta diajarin, minta didampingin, bentar-bentar minta dimotivasi ya. Nah, berarti Anda masih bergantung kepada orang lain. Ingat, sebaik-baiknya manusia adalah manusia yang mencintai Allah, manusia yang lemah ya, manusia yang kuat ya, bukan manusia yang lemah. Meskipun mentor jauh, tapi tetap hari ini banyak sekali bantuan ya. Bahkan saya katakan enak banget agen HNI sekarang tuh
dilenakan, tapi hati-hati jangan terlena, karena HNI memberikan banyak sekali kemudahan untuk kita para agen. Ya, banyak sekali kemudahannya. Jangan bandingkan dengan kami dulu, dengan saya dulu. Dan jangan lihat saya hari ini, lihat kami hari ini. Itu Masya Allah ya, Anda sangat mudah sekali untuk mendapatkan info-info dari bisnis Anda di HNI ini. Maka tidak boleh bergantung kepada orang lain, segera download aplikasi-aplikasi penting dan wajib, segera pepet mentornya, segera datang, segera kepoin halamat yang ada di sekitar Anda. Oke, yang ketiga adalah membangun kapasitas diri kita dengan tim. Ini akan saya jelaskan nanti di sambil berikutnya. Membangun diri, kapasitas diri. Saya telah terus meningkatkan diri, saya harus terus belajar, saya harus terus dinamis. Tadi ya ada hubungannya juga dengan di AFT. Saya harus terus semangat gitu, karena kalau saya nggak semangat, siapa lagi yang mau menyemangati? Karena sesungguhnya motivator yang paling hebat itu adalah saya, Ratu Ira. Tidak ada motivator yang lain selain diri saya. Karena di balik nama saya ini ada doa dari kedua orang tua saya. Gitu. Kalau bukan saya, siapa lagi? Maka kita harus selesai dengan diri saya sendiri. Kita harus selesaikan urusannya dengan diri sendiri. Kalau urusan dengan diri sendiri selesai, insya Allah kita bisa menyelesaikan urusan kita dengan orang lain, dengan siapapun, dengan mitra-mitra Anda, berapapun banyaknya mitra Anda, bayangkan saja ya, mitra Anda ada 10, ada 100, ada 1000, ada sejuta, mereka semua punya masalah yang berbeda-beda, mereka semua punya cita-cita dan mimpi yang berbeda-beda, mereka semua punya tantangannya juga yang berbeda-beda, dan mereka siap, mereka diberikan amanah oleh Allah kepada kita, kepada Bapak dan Ibu, ya, dan ternyata maka dari itu kita harus terus meningkatkan kapasitas diri kita. Semua yang ada di ruangan ini, insya Allah semua yang ada di Zoom ini, insya Allah semuanya adalah calon orang sukses, calon ED, calon LED, calon platinum ya, insya Allah di 2021 ini. Takdir sukses 2021 menanti Anda, pokoknya ya, takdir sukses 2021 menanti Anda. Lakukan ikhtiar yang berlipat ganda dari yang biasanya, Kita harus berpikir better ya, silakan ditulis di chat kolom komentar, ada istilah baru nih. Better di kondisi pandemik. Apa itu better? Berpikir terbalik. Dulu susah, sekarang menjadi gampang, gitu ya. Dulu malas, sekarang jadi semangat. Dulu ragu, sekarang saya jadi yakin sama HNI. Dulu saya nggak percaya, tapi sekarang saya trust banget sama perusahaan HNI. Gitu. Better, berpikir terbalik. Ini perlu kita lakukan ya hari ini, karena kita harus melakukan ikhtiar yang berlipat ganda. Jadi takdir sukses 2021 menanti Anda, lakukan ikhtiar yang berlipat ganda. Keluh kesah ya, jangan dimanja ya, jangan sampai dimanja. Lakukan cara kerja benar, gesit PCA, follow up, home sharing untuk menggapai cita-cita ya. Insya Allah semua tergapai cita-citanya di HNI. Yang berikutnya adalah tidak boleh merugikan orang lain. Paling tidak boleh merugikan orang lain ya, kita harus memudahkan urusan orang lain, jadi harus dibalik, bukan merugikan tapi kita harus menguntungkan banyak orang lain meskipun dia belum mitra atau dia juga bukan mitra kita, tapi kita tidak boleh mengambil keuntungan atau malah justru kita merugikan orang lain. Seperti apa sih merugikan orang lain itu? Tidak menginput pembelanjaan ya, meskipun sedikit tetap harus diinput. Atau misalnya ini dia punya hak harusnya poinnya diinput untuk dia, tapi tidak diinput, atau diinput kepada orang lain, atau disalahgunakan poinnya, atau juga mungkin direkrut ulang. Banyak sekali persoalan seperti ini di lapangan ya. Bukan saya tidak tahu, bukan kami tidak tahu, tapi kita akan melihat ketika attitude tidak digunakan dalam bisnis ini, Anda merugikan orang lain, sesungguhnya Anda sedang merugikan diri Anda sendiri. Ya, sesungguhnya Anda sedang merancang kegagalan Anda sendiri jika Anda merugikan orang lain. Baik, cara kerja benar, ciri khasnya yang kelima adalah bekerja sesuai sistem dan support sistem, serta tidak melanggar aturan-aturan keagenan HNI. Ini banyak sekali yang harus kita pelajari. Insya Allah teman-teman sahabat HNI bisa dibaca-baca lagi ya, ada di buku TMB, ada juga di HNI Mobile, ciri-ciri khas tentang cara kerja benar. Baik, kita lewat dulu ya tentang cara kerja benar. Insya Allah teman-teman sahabat TNI sukses menanti ya, 2021 sukses menanti Anda. Lakukan ikhtiar yang berlipat ganda. Terus apalagi tadi? Keluh kesah jangan dimanja ya, gesit PCA, lakukan cara kerja benar untuk menggapai cita-cita gitu lah. Dapat pantun baru.
Saya lanjut ke slide berikutnya. Saya kebut aja ya. Baik, teman-teman sahabat ini kita langsung ke RKH. Apa itu RKH? Rencana Kerja Harian. Teman-teman sahabat ini mau sukses di bisnis apapun ya. Anda mau jadi bos dimanapun ya, Anda harus paham teknologinya, harus paham cara kerjanya, harus paham A to Z-nya. Karena buat saya, bagi kami seorang leader, bisnis itu bukan kerjain aja dulu, jalani aja dulu Bu, ini nanti juga Ibu insya Allah tahu sendiri kok. Hati-hati mendengar atau menyampaikan kalimat ini, tolong dirubah ya, tolong dirubah, jangan seperti itu lagi kalimatnya. Jalani aja dulu Bu, action aja dulu, nah itu nggak boleh. Ya, jangan sampai terjadi. Pantas aja kita hari ini belum bisa menjadi yang terbaik atau belum bisa meraih target-target yang sudah kita tuliskan, belum bisa jadi ED, belum bisa jadi LED, ya. Kenapa? Gitu. Ya bisa jadi karena itunya tuh cara berpikirnya. Lakukan aja dulu, kerjain aja dulu, udah gampang nanti bisa. Enggak ya, tetap Anda harus merancang, Anda harus membuat rencana. Ya. Karena saya pun demikian. Malam hari saya jadi bos. Besok saya jadi karyawan. Besoknya saya jadi kurir juga, gitu. Besoknya saya jadi konsultan juga, gitu. Anda harus memahami itu, karena ini masih basic banget. Anda lagi keluar dari zona-zona yang dirasa nyaman saat ini. Dulu nyaman ya nonton TV, sekarang nggak nyaman nonton TV. Anda harus keluar dari rumah, Anda harus matikan TV itu, Anda harus geser sofanya, Anda nggak usah pakai sofa supaya Anda tidak nyaman di rumah. Kita hari ini harus berpikir seperti melipat gandakan ikhtiar. Nah, sukses by design, ya. Sukses itu by design. Kalau teman-teman hari ini ingin banyak diikuti oleh mitra cara kerjanya, Anda harus punya pola. Anda harus punya desain. Anda harus punya mimpi. Seperti tukang jahit, ya. Kebetulan saya suka menjahit, suka mendesain baju. Saya buat polanya. Sebelum saya potong, sebelum saya jahit, ya, sebelum saya beli bahannya, saya sudah menggambarkan dulu saya pengen punya baju seperti apa. Lalu saya buat polanya, saya gambar, saya desain secantik mungkin. Itu proposal kita. Meskipun hasilnya mungkin nanti tidak akan seindah gambarnya, tidak masalah, tapi itu jauh lebih baik. Karena merencanakan jauh lebih baik daripada tidak. Hasilnya akan lebih baik, akan lebih efektif jika kita merencanakan dengan matang apapun yang akan kita kerjakan. Ya, catat ibu-ibu, ini bagian bentuk dari pembinaan kita di grup, ya, boleh di grup WhatsApp ya, atau hari ini kita kondisi yang memang tidak bisa bertatap muka langsung, fisik juga nggak bisa, kontak fisik tidak bisa ya. Maka yuk kita mulai dari grup per 6 bulan misalnya, per 3 bulan ya. Buatlah grup khusus bersama teman-teman, share di situ tentang rencana kerja harian. Saya langsung aja ke aplikasi teman-teman ya, dalam kehidupan sehari-hari. Misalnya teman-teman punya grup ED dalam waktu 100 hari misalnya ya, grup LED calon LED dalam waktu 3 bulan, 100 hari. Kita mulai untuk membuat itu karena itu adalah bentuk pembinaan kita yang hari ini harus online ya. Yang tadinya suka, yang tadinya nggak mau, harus suka, harus mau. Bukan suka nggak suka, mau nggak mau, tapi dibangun atas dasar suka sama suka dan mau sama mau. Ya. Insya Allah semuanya akan happy karena tujuan dibuat grup itu adalah untuk berjamaah. Tujuan dibuatnya grup adalah untuk membuat habit, ya, untuk membuat habit yang berterusan dan habit ini akan mengubah mindset kita, akan menjadi kebiasaan dan akan menjadi kebutuhan, ya. Akan merasa seperti ada sesuatu yang hilang kalau kita nggak posting RKH di grup kita. Oke, teman-teman sahabat TNI, saya langsung saja kepada postingan teman-teman di grup pembinaan. Kita posting di pagi hari, ya. Biasakan teman-teman di pagi hari pada saat sholat duha itu kedua ikhtiar ini dilakukan. Ini baru rencana loh ya, ini baru rencana. Belum tentu dikerjakan, ya enggak? Ya, belum tentu dikerjakan. Yang udah ngoyo-ngoyo dikerjakan aja belum tentu sukses, Ibu. Yang udah direncanakan aja belum tentu ya, apalagi yang enggak pakai rencana gitu. Nah, jadi ada dua ikhtiar, yaitu ikhtiar langit dan ikhtiar bumi. Ini slide-nya bagus ya, ini baru dibikin mendadak loh.
oleh Teh Nurul ini di sebelah saya. Masya Allah, makasih ya Teh Nurul ya. Kita posting yuk, jadi beliau ini menuangkan apa yang saya omongin aja, jadi beliau buat. Ikhtiar langit, pagi hari pada saat kita sholat duha, kita posting di share di grup, tanggal berapa hari ini. Ahad 1 Agustus 2021. Sholat sunnah duha, ya, doa-doa yang mau dibaca hari ini apa saja, ada doa zunun, zikir apa saja, sholawatnya sholawat apa, mau istighfar berapa kali, mau istighfar 300 kali, 1000 kali, mau sedekah berapa hari ini, tulis aja, tulis dulu, jangan tulis aja, harus diikhtiarkan, tulis dulu, dan tilawahnya maksimal lah ya, minimal lah 1 juz. Atau mau 1 hari 1 surat ya, pokoknya ada tilawah dan itu bertarget, masing-masing kan punya targetan. Itu ikhtiar yang mau kita lakukan, itu di-share di grup pada saat kita sedang melakukan sholat duha. Karena sangat nyaman banget, Bun, kalau kita udah di depan di atas sejadah masih pakai mukena ya. Itu kan beda ya kalau udah sholat itu rasanya tuh adem banget gitu. Dan nggak diburu-buru. Beda kalau bikin RKH sambil makan, sambil daring, ya sambil aktivitas lain itu pasti beda. Tapi kalau di share RKH kita di grup itu saat kita lagi dalam kondisi yang cooling banget ya, baru selesai, ya Allah memohon doa kepada Allah, inilah proposal saya ya Allah, ini proposal saya hari ini saya ajukan, mudah-mudahan Engkau mudahkan ikhtiar saya hari ini ikhtiar langit saya dan ikhtiar bumi saya. Catat di grup itu juga atau di share, atau kalau nggak punya grup ya ke mentor lah, mentor ini target saya hari ini, tolong doakan saya semoga dimudahkan. Karena kalau di grup itu beda ya, saling memotivasi. Yang tadinya nggak pernah nge-share juga jadi ikutan nge-share gitu. Yang tadinya cuma baca-baca doang, saya mau coba meskipun dia baru ngutip, nyalin doang gitu ya, nyalin ganti namanya, ganti ID-nya. Nggak apa-apa, tapi kan Anda sudah menginspirasi banyak orang, dan konsepnya dalam bisnis ini adalah sedekah. Ya, sedekah, berbagi sebelum bertambah. Nah, ikhtiar buminya target PCA 5 orang ke si anu ya. Target home sharing di rumah Ibu jalur 1. Boleh 1 jalur 1 hari atau 1 minggu 1 jalur. 1 minggu itu 7 hari jalur 1 aja. Tapi kan jalur 1 kan banyak ya. Ada A, ada B, ada C, ada D, ada sampai F misalnya 6 jalur kan. 1 jalur tuh beranak-ranak gitu ya, beranak pinak. Boleh. Ada cucu di situ silakan. 1 minggu diberesin dulu tuh. Lalu minggu kedua itu saya ke jalur yang kedua, silahkan ya. Nah, atau 1 hari 1 jalur. Kalau saya dulu 1 hari 1 jalur. Jadi saya 6 hari saya PCA, 6 hari home sharing, 6 hari follow up, hanya mikirin 1 hari 1 jalur. Maka 6 jalur saya mudah kokoh karena setiap jalur itu saya datangin setiap harinya gitu. Nah, home sharing di rumah siapa, jam berapa? Follow up siapa yang kemarin baru didaftarin, hari ini harus didatengin untuk buka AVO-nya. Nah, itu ditulis, Bu, di rumah siapa, jalur yang mana. Lalu target saya closing stokis hari ini 2. Tulis. Saya hari ini target closing stokis 2 orang. Ya, di jalur yang berbeda misalnya. Dan target omset hari ini, karena saya bawa produk 2 juta di tas saya, di tas gembong saya, sekitar ada 500 poin misalnya ya, atau 600 poin untuk tupo saya pribadi, target hari ini harus habis semuanya. Atau target hari ini ada 200 poin, ada 20 botol MHS yang harus terjual, itu target. Ya, saya nggak pulang kalau 20 botol MHS belum terjual misalnya ya, itu doktrin ngasih kondisi kita, nggak masalah, namanya juga rencana. Serahkan RKH ini sebagai bentuk proposal kita kepada Allah, lalu kita berdoa di situ. Perbanyak ikhtiar, perbanyak istighfar, sedekah dan lain-lain itu adalah sudah direncanakan oleh kita. Jadi bukan kebetulan aja ini ada musafir lewat, kebetulan aja saya mau sedekah, tidak ya, tapi sedekah itu apalagi kalau subuh, pada subuh ya. Itu rencana kerja harian, postingan 1 di waktu duha. Lalu apa yang terjadi setelah postingan ini di-share? Maka teman-teman langsung mengerjakan aktivitas ya, mau daring sama anak-anak di rumah atau memang bisa keluar rumah beberapa saat silahkan, tapi apapun aktivitas Anda hari itu dari pagi sampai dengan malam ya, dari pagi sampai dengan malam itu ada berapa jam tuh kira-kira, sampai dengan sebelum tidur Anda wajib
Saya wajibkan kalau Anda memang punya grup pembinaan. Wajib men-share atau memposting kegiatan yang berkaitan dengan HNI ya, minimal 5. Karena Anda gesit PCA tadi kata Bu Desri ya, gesit PCA itu selemah-lemahnya iman 5 sampai dengan 20 kali. Ya mau dikurangi boleh nggak? Ya udah 5 itu udah ini banget lah, satu hari itu kan memang begitu kan, selemah-lemahnya iman 5 kali. 5 kali itu ngapain sih Bu? 5 kali itu ngapain? Ada yang PCA, pakai brosur, ada brosur produk di sini, ya, ditolak nggak ada masalah. Ada yang home sharing, harusnya yang datangnya yang diundang 10 orang, yang datang 1 orang, tidak masalah. Lagi mau follow up, lagi ngajarin buka AVO, nggak ada masalah, fotoin aja semuanya. Itu udah 3 kegiatan tuh, ya. Dan saya yakin pasti lebih kegiatannya, tapi ambillah kegiatan yang memang buat Anda hari itu unik banget. Unik banget, buat berkesan buat Anda, silakan di-share. Atau mau foto-fotonya tuh dibuat kolase, biar memori teman-teman kita di grup juga nggak kepenuhan ya, kadang-kadang dia juga malas buka foto kita kan. Dibuat aja 5 kegiatan itu dalam satu kolase, misalnya. Sedang ngajarin tetangga buka AVO yang baru bergabung, 1. PCA sama tukang beca ditolak, gitu, tapi saya sedekah 1 botol MHS bekas pakai, 2. Ini dia di foto tukang becanya. 3, home sharing berdua aja sama mitra di jalur 1. 3. 4, nengok tetangga yang sedang sakit, jangan ya. Ya pokoknya ada kegiatan lah. Intinya semua kegiatan yang berkaitan dengan HNI. Nyebar brosur, tapi brosurnya, saya bilang brosurnya nggak jangan dibuang ya. Brosurnya kalau Bapak Ibu belum perlu brosur ini, belum perlu produk ini, tolong jangan dibuang, berikan kepada yang membutuhkan. Alhamdulillah dari semua 5-nya itu, semua 5-5-nya menolak. Gitu. Share di grup. Masalah? Enggak. Ya, tidak. Itu challenge. Itu tantangan. Dan Bapak dan Ibu, saya melakukan itu bertahun-tahun sampai hari ini. Sampai hari ini. Dan kita asyik aja. Meskipun kalau kita lihat, saya berapa tahun yang lalu ya, berdirinya HNI 9 tahun yang lalu. Mungkin kalau saya tuliskan, kita udah menangis ya, menangis darah mungkin kira-kira ya. Karena dipaksa itu. Kenapa? Karena dorongannya sangat kuat. Tadi kata Bu Desria kan punya mimpi, ya, bahagia, punya mimpi gitu. Orang melakukan bisnis ini bahagia karena dia punya mimpi yang besar, punya alasan yang kuat gitu. Nah, alasan kuat itulah yang membuat Anda menjadi, maaf ya, putus urat malu, putus urat ragu, dan putus urat malas. Karena mimpinya begitu kuat. Dan mimpi Anda tidak mungkin runtuh hanya gara-gara 5 orang yang menolak Anda. Enggak. Mimpi saya amat sangat besar. Gitu. Nah, itu lakukan setiap hari. Semakin Anda ditolak, semakin bahagia. Karena Anda butuh ditolak sama orang. Kenapa butuh ditolak sama orang? Saya butuh banget. Kenapa? Karena kata mentor saya, semakin sering ditolak, semakin mendekati kepada kesuksesan. Oh, ya. Jadi kalau hari ini Anda PCA tidak ada yang nolak ya, bukan berarti Anda lebih jauh dari kesuksesan, tidak. Tapi Anda mungkin belum terbentuk mentalnya, moralnya gitu. Bagaimana nikmatnya ditolak, hadapi semuanya, hayati, nikmati, hadapi semua prosesnya. Disitulah Anda akan menemukan alasan diri Anda, ya. Hanya karena Allah sajalah saya menjalankan ini. Jadi muamalah ditolak nggak ada masalah, karena ini sebagai kewajiban saja. Dan saya yakin Allah melihat di setiap aktivitas kita. Gitu ya teman-teman ya. Itu rencana kerja yang diposting pada saat Anda sedang melakukan ikhtiar sepanjang hari. Nah, biasanya yang di grup mungkin dia akan kepo dengan kita. Apa tuh yang dilakukan ibu itu hari ini? Wah, selalu saja ada cerita ya. Saya punya mitra di grup binaan itu ya. Masya Allah, mohon maaf ya. Beliau itu adalah pembantu rumah tangga di daerah Kuningan. Setiap hari itu posting. Ya, apa aja diceritain gitu. Masya Allah luar biasa itu di kampung, meskipun dia gaptek, dia bilang dia pengen ketemu saya hari ini di Zoom, saya nggak tahu dia ada di sini atau tidak, namanya Ibu Aan. Beliau tuh sering banyak bertanya gitu, Masya Allah. Itu yang seperti itulah attitude-nya terbentuk.
Nggak bisa beli kopi satu pouch, dia jual eceran dulu. Eceran nggak apa-apa ya Bu, eceran dulu ya Bu, saya belum bisa jual satu pouch. Nggak ada masalah, yang penting dia menikmati proses itu. Hingga akhirnya sekampung percaya sama dia ya, bahwa ibu ini adalah penjual herba, produk yang halal berkualitas. Lalu beliau mencicil, menabung, mau menjadi stokis. Itu terlihat banget perjuangannya dan terlihat banget usahanya, ikhtiarnya, karena dia bersungguh-sungguh. Ya, dia sangat bersungguh-sungguh. Nah, yang berikutnya adalah tetap masih seputar RKH ya. Nah, apa yang kita kerjakan satu harian ini? Ini gambarnya sebelum tidur ya. Sebelum tidur, mohon maaf ya, ini biar nggak ngantuk aja gitu lihat gambar ini. Tapi saya yakin bukan begini gambar kenyataannya ya, karena ini masih anak-anak. Buat laporan capaian hari ini. Ini penting. Jadi apa yang tadi direncanakan pagi hari, lalu kita kerjakan, ya. Rencanakan apa yang akan kamu kerjakan, lalu kerjakan apa yang sudah kamu rencanakan. Apapun hasilnya, bagaimanapun kondisinya, itu harus dicatat, diresum, dilaporkan capaian hari ini. Untuk evaluasi diri, ya, agar kita bisa lebih baik lagi di esok hari. Yang hari ini belum tercapai, bisa nanti kita tunda ke besok. Bukan, tapi ya, catatan buat saya nih. Jangan sampai ada alasan yang dikemukakan di grup, saya nggak jadi home sharing karena hujan lebat. Saya nggak jadi ini karena alasannya ini itu. Jadi mohon maaf, coba cari alasan yang sekiranya yang membuat teman-teman itu komitmen dan istiqomah. Kalau saya dulu ya, kalau udah mau bikin agenda home sharing di tempat si A, lalu besoknya hujan, saya tetap berangkat loh. Tetap berangkat. Bismillah berangkat. Ikhtiar. Terus di jalan motor mogok. Itu di luar qadarullah ya, di luar kekuasaan kita. Kita melipir. Kita kasih kabar, qadarullah motor saya mogok gitu. Beda halnya dengan kita di rumah mau berangkat sudah hujan. Kita bilang sama mitra, mohon maaf ya Bu, di sini hujan lebat. Hujan lebat gitu. Akhirnya batal. Tapi kalau sudah ada ikhtiar dan Allah berikan jalan, berikan petunjuk bahwa Anda tidak boleh memaksakan, ya. Lalu motor kita mogok, itu bukan kebetulan karena Allah sudah membuatnya seperti itu. Akhirnya ya sudah, saya sudah ikhtiar maksimal. Beda ya ceritanya ya. Yang sudah ikhtiar lalu betul-betul bersungguh-sungguh karena Allah lah memang kita tidak bisa melanjutkan perjalanan, atau karena kita memang dalam kondisi nyaman. Kebetulan hujan, alhamdulillah hujan, jadi nggak jadi home sharing gitu, pasti beda ya, beda banget. Jadi teman-teman, semangat itu paling penting. Saya hari ini bersemangat banget karena hari ini saya sebetulnya ada beberapa agenda, tapi karena saya semangat banget hari ini mau ngisi BSC ya, meskipun baru kemarin Mas Indra menghubungi saya, tapi saya luar biasa hari ini mempersiapkan diri dengan baik untuk bertemu dengan sahabat semua di sini. Saya mempersiapkan, saya pakai seragam ini LED ya, ada logo HNI-nya, ini juga jilbab juga ada HNI-nya. Ini membuktikan bahwa saya bersungguh-sungguh gitu. Saya nggak asal-asalan, saya nggak main-main. Biasanya saya pakai jas biasanya. Tapi tadi ada di bawah, jadi saya lupa pakai ya. Tapi saya bersungguh-sungguh hari ini untuk men-share, untuk berbagi kepada semua agen HNI dimanapun berada. Jadi, sebelum tidur, Bun, catat ya, jangan tidur kalau ada KTP yang belum terinput. Itulah kesungguh-sungguhan kita, keistiqomahan kita dan komitmen kita yang harus dijaga. Dan itu mahal nilainya dibandingkan modal berapapun yang kita punya. Ya, maka tadi yang milih modal siapa? Yang milih mental siapa? Anda harus betul-betul membentuk mental karakter Anda di grup ini menjadi karakter yang mampu, mau antusias, positif, dan ulet ya. Mau antusias, mandiri, positif, dan ulet. Jadi, sebelum tidur, Anda harus bangun lagi ya. Kalau ngantuk, Anda bangun lagi, paksakan, oh iya, tadi ada satu KTP yang belum terinput. Oh iya, ya, tadi ada yang belajar belum diinput gitu. Nah, malam hari setelah Anda menginput semua, pada Isya, setelah sholat maghrib, biasanya kalau maghrib kan kita kan tilawah dulu sama anak-anak ya, atau anak-anak murjaah dulu, sampai sholat Isya. Sholat Isya waktunya anak-anak tidur. Biasanya kalau saya
menidurkan dulu dua anak yang kecil itu, berkisah cerita. Dia udah tidur setengah 9, jam 9, baru saya update laporan hari ini kegiatan saya. Berapa produk terjual atau omset hari itu dan terinput. Jangan ditunda besok. Tidak boleh. Jangan ditunda. Berapapun itu, Bu, cuma 1 pasta gigi, Bu, input aja. Bu, botolnya ini gimana ya, Bu? Pokoknya input lah, nggak ada alasan, ya. Tidak ada alasan. Produk terjual berapa? Alhamdulillah, dari target produk terjual 2 juta, alhamdulillah terjual 300.000. Sevel 1, madu 1, habat 2 misalnya. Terinput di ID siapa? Kecuali itu memang poinnya hak Anda. Nggak masalah. Tapi kalau poin orang lain, poin mitra, input. Closing agen baru, ada berapa? Target closing PCA, target KTP, hari tadi closing PCA, target 5 orang. Tapi ternyata KTP 6 orang. Oh, alhamdulillah ya kalau itu sih ya. Tapi Bu, ada baru 2 Bu, yang 1 belum nyerahin KTP. Nah, ini juga salah satu yang tidak bisa ditunda, karena follow up itu hanya 2 hari saja batas waktunya. Ya, nah, input hari itu di bawah siapa, ya, input sampai keluar nomor ID-nya, lalu di screenshot nomor ID-nya, lalu japri, wapri ke beliau, katakan, tahniah, barokallah, sudah saya daftarkan, ini nomor ID-nya, selamat berbelanja, yuk, nah, pokoknya doa dah di situ ya, dengan bahasa ibu-ibu sendiri, bahasa teman, sesuai dengan segmennya masing-masing. Itu sebelum tidur. Karena kalau Anda tidur, besok Anda akan lupa KTP yang belum terinput yang mana, nomor teleponnya yang mana, orangnya yang mana, apalagi ditunda berhari-hari. Oke, berarti Anda sedang tidak melakukan cara kerja yang benar. Mitra terfollow up ada berapa? Yang kemarin daftar, sekarang terfollow up. Alhamdulillah semua sudah saya ajarkan sesuai target membuka AVO. Tercapai. Ikhtiar terlaksana atau tidak apa? Ikhtisar. Ikhtisar itu apa, Bu? Tercapai atau tidaknya? Istighfar 300, alhamdulillah tercapai. Doa zunun 10 kali sudah, sholawat 1000 kali, zikir utama 10 kali, ayat kursi misalnya ya. Apalagi yang dibaca ayat terakhir Quran surat At-Taubah 7 kali, ayat terakhir Quran surat Al-Ahsyar berapa kali ya? Terus setengah juz, Bu, alhamdulillah saya target setengah juz aja setiap hari misalnya. Mana yang terlaksana, mana yang tidak terlaksana? Ini adalah monitoring untuk diri sendiri dan mencontohkan kepada mitra-mitra di bawah. Ini sangat penting karena kita sedang membangun karakter dan membangun habit kita di grup-grup pembinaan. Oke ya, nah di situ kan ada target dan menyusun strategi. Itu sudah include semua di situ. Saya lanjut ke slide berikutnya, takut nggak keburu. Kita membuat list daftar nama ya. Tadi sudah di-share sedikit oleh Bu Desria tentang menuliskan daftar nama. Kita mulai saja dari 7 lingkar terdalam, keluarga, saudara, teman sekolah, tetangga, teman kerja, teman seprofesi, teman aktivitas. Dari mulai 10 dulu, 100, 200, 500, 2000, ini memang bertahap. Tidak sekaligus, Bu, mabok, saya juga nggak mungkin sanggup ya bisa langsung menulis begini. Tapi yang saya lakukan adalah, saya memiliki buku khusus untuk daftar nama ini. Seperti teman-teman bisa punya LKS ya, ini bisa dibeli. Harga yang sangat murah tapi luar biasa hasilnya. Ibu boleh bertahap ngisinya. Keluarga. Ini syaratnya nggak pakai mikir ya. Menulis daftar nama ini syaratnya tidak pakai mikir. Tulis saja. Tulis saja dulu. Besoknya keingetan, oh iya saya kan punya saudara di Tangerang. Baru ingat, tulis langsung. Karena kita tidak mungkin bisa menyimpan memori kita ya, pasti lupa. Jadi kalau setiap kita ingat satu nama, satu wajah, namanya ingat, tapi wajahnya yang mana ya? Tulis aja dulu. Wajahnya ingat, tapi namanya lupa. Ya udah, seingat-ingatnya Anda, nama itu siapa? Misalnya dulu dia namanya dibilangnya si Gondrong, namanya nggak tahu, tulis aja si Gondrong. Pokoknya rumahnya di situ deh. Tahu deh orangnya, tulis aja dulu. Itu nggak pakai mikir, alias ibu-ibu tidak perlu tahu dia punya uang atau tidak, dia di mana sekarang berada, pokoknya tulis saja. Itu syarat untuk membuat list daftar nama. Mari kita lanjutkan. Ada 4 yang perlu diperhatikan. Tolong dicatat teman-teman di kelas Business Skill Course ya. Ini adalah kelas bisnis. Ada 4 poin. 4 poin dalam
membuat list daftar nama, ya. Bukan ini 4 poin, ini 1 poin ini. 4 poin. Yang pertama adalah potensial prospek. Yang kedua priority prospek. Yang ketiga adalah nama jagoan kampung. Lalu yang berikutnya adalah nama-nama, daftar nama yang akan kita follow up. Nah, itu yang harus dipersiapkan. Jadi ada 4. Yang pertama adalah potensial prospek, lalu habis potensial prospek, priority, nama-nama jagoan kampung, ya, lalu nama-nama orang yang akan di follow up. Kita yang pertama dulu ya, saya akan bahas 2 saja, akan saya bahas potensial dan priority. Potensial prospek, dari semua nama yang sudah Ibu tulis, berapapun jumlah namanya, mau 10, mau 100, ya, mau 2000, berapapun jumlah namanya, tapi semua harus melalui proses DAFT, metode DAFT. Harus menggunakan metode ini. Metode DAFT, orang yang sudah masuk ke list daftar nama. Nah, fungsinya apa sih, Bu? Kok sampai harus di-screening orang-orang yang kita tulis itu? Agar ibu-ibu bisa tepat kepada sasaran. Ya, bisa tepat kepada sasaran. Siapa orang yang betul-betul mau kita prospek itu siapa? Yang potensi itu siapa? Gitu. Dan melalui DAFT. Apa contoh aja ya? Saya mau contohkan pakai ini deh. Coba, mudah-mudahan bisa. Bentar. Alatnya tidak berfungsi. Tadinya mau saya contohkan, bisa biar ditulis di sini ya. Misalnya contohnya si A. A namanya nomor 1 namanya Ani. Misalnya ya, namanya Ani. Apakah Ani ini D? Apakah Ani ini A? Apakah Ani ini F? Apakah Ani ini T? Ini di potensial prospek. Di potensial prospek. Nah, apa D itu? Apakah si Ani ini orangnya nggak mau diem? Karena saya orang Sunda ya, mungkin ada yang paham dengan bahasa tedaek cicing. Gitu. Kalau bahasa Sunda itu nggak mau diem, ya. Dia tuh nggak mau diem. Setiap ada kegiatan di komplek, di kampung, dia pasti aja ada, ya. 17-an ada, sholawatan, ada acara-acara di komplek ya. Dia selalu jadi panitia. Anaknya tuh nggak mau diem lah, ibu itu selalu ada. Dan dia suka membantu orang lain. Aktif, dinamis. Orang tersebut dinamis. Punya mobilitas yang tinggi. Ya, mobilitasnya tinggi banget. Saya punya ibu-ibu di tetangga saya itu, sehari itu dia bisa bolak-balik 20 kali lewat rumah saya. Pagi hari aja dia udah 4 kali ya. Ke tukang sayur, ke warung, balik lagi. Terus nanti di masjid dia ada lagi gitu ya. Bentar lagi dia ngantar anaknya sekolah gitu. Itu dia punya mobilitas yang sangat tinggi. Nah, berikan dia skor untuk semua ini. Berikan dia skor tertinggi 3. Skor tertingginya 3. Serendah-rendahnya berikan dia skor 1. Ya, di tengah-tengahnya 2. Apakah Bu Ani ini dinamis? Iya, Bu Ani aktif, berarti kasih dia skor 3. Apakah Bu Ani ini antusias? Biasanya memang ya, kalau dia dinamis, pasti dia punya semangat, memiliki semangat yang tinggi. Senyum semeringah, matanya berbinar, gerak tubuh yang bersahabat. Itu adalah ciri-ciri orang yang antusias, orang yang semangat. Nah, dan dia juga fleksibel, mudah bergaul. Sama tukang beca iya, sama tukang sayur juga akrab gitu ya. Sama pejabat setempat juga iya, sama Pak Lurah juga kenal gitu. Nah, itu dia orangnya berarti fleksibel, mudah bergaul. Dan apakah Bu Ani ini teachable? Dia karakternya pembelajar. Jarang sih hari ini yang baca koran atau baca buku ya, tapi hari ini banyak emak-emak yang kepo. Atau emak-emak yang dia tahu sumber segala informasi. Ya. Negatifnya dia mungkin info, bukan biang gosip. Tapi yang baik-baik ya. Tapi apapun itulah, nggak ada masalah. Pokoknya dia insya Allah menjadi lebih baik bersama HMI. Gitu. Dia itu, kita kalau mau cari tahu makanan apa sekarang yang lagi ngetren, desain model baju mana sekarang hari ini yang lagi ngetren, itu dia pasti tahu aja. Ditanya, Bu, sinetron tadi malam sampai mana ya, Bu? Dia ceritakan panjang lebar. Nah, itu dia teachable. Ciri-cirinya kira-kira begitulah. Kenyataannya memang demikian ya. Kecuali yang tidak pernah nonton sinetron seperti saya. Nah, itu adalah bagaimana cara kita melihat potensi orang-orang ini di DAFT. Cara menulisnya di sini ya, Bun. Nomor nama 1, Ani, dinamis,
Poin 3, ini sayang tidak bisa berfungsi ya pennya. Fleksibel, semua 3, teachable ya 2 deh gitu. Lalu dijumlahkan di situ. Kalau memang penjumlahannya itu adalah 9 ke atas atau 9 ke bawah, nah ini adalah ciri-ciri dia potensi atau tidaknya. Abaikan dulu yang skornya di bawah 9, Anda fokus kepada yang skornya di atas 9, ya 9, 10, 11, 12, karena ini ada 4 kolom. Kalau semua masing-masing poinnya 3, skornya 3 kali 4 berarti kan 12. Maka segeralah Bu Ani ini pindahkan ke kolom priority prospect. Di dalam kolom priority prospect ada SK, ada LD, ada PA. Apa itu? Nah, ini dia. Berarti si Bu Ani ini orangnya sangat prioritas untuk segera kita datangin. Tapi tetap harus ada juga pilihannya, ada skornya lagi. Skornya hanya 0 dan 1. Apakah Bu Ani ini SK? Apa itu SK? Sering ketemu. Saya sering ketemu Bu Ani setiap pagi di tukang sayur. Oh, berarti kasih dia skor 1. Kalau Ibu misalnya nggak tahu di mana sekarang dia berada, entah di mana ya, ya udah kasih poin dia 0. Lalu apakah lokasinya dekat? Maksudnya lokasi dekat ini adalah memang bisa ditempuh dengan jarak dengan berjalan kaki, masih bisa pakai motor, bisa pakai beca. Kalau pakai kapal terbang nggak usah, berarti kasih dia 0. Harus pakai misalnya harus pakai kereta ya ke sana ke rumah dia itu, atau misalnya harus pakai kapal laut, oh ya berarti abaikan. Berikan skor dia 0. Paham ya? Nah, atau begini, ketika ibu mau mengantarkan anak sekolah atau pergi ke pasar, nyambi sekalian, bisa mampir karena memang ibu sering lewat rumah dia. Nah, itu termasuk yang lokasinya dekat. LD, kasih skornya 1 atau 0. Yang terakhir, punyakah ibu perasaan akrab dengan dia? Secara perasaan kita dekat ya, maksudnya begini, nggak kenal sih, nggak kenal sama Bu Ani itu, tapi kalau saya bertemu dengan dia membalas senyuman saya. Kalau dari jauh, dia sudah tahu atau dia minimal melambaikan tangannya. Ada chemistry gitu ya, ada sesuatu, dan dia paham, oh ya, punya perasaan akrab. Nah, untuk yang poin perasaan akrab ini saya paling senang banget kalau ada tetangga yang jutek, yang nggak pernah senyum gitu, yang memang begitulah. Kalau saya malah saya samperin ya, gitu. Pastikan dia tersenyum untuk kita gitu, karena itu bisa jadi bahan evaluasi. Kenapa ya dia kok nggak mau senyum sama saya gitu? Saya orangnya cukup ini. Kalau melihat gestur tubuh seseorang itu tidak menyenangkan, itu saya penasaran. Ada apa dengan saya? Gitu. Saya minta maaf kalau saya salah. Gitu. Lanjut, ini tadi kasih skor 1 atau 0 untuk di priority prospect. Di priority prospect. Nah, lalu dijumlahkan. Hanya poin 2 dan 3 yang memang dia harus dipindahkan ke kolom follow up. Orang yang harus segera ditemui hari itu juga, atau besok, atau minggu depan. Masukkan ke kolom khusus, kolom RKH tadi tuh ya, yang di awal kan, ibu kan bikin proposal. Oh iya, dia adalah priority prospek saya, gitu. Calon jagoan kampung ya, dan harus segera saya follow up. Itu masukkan ke proposal target pencapaian hari ini yang harus saya datangi. Ibu Ani di sini jam segini. Insya Allah RKH paham ya teman-teman, sahabat HNI, karena waktu saya tidak banyak lagi. Ini slide terakhir, tapi saya pengen banyak bicara tentang home sharing ini. Karena home sharing tadi sudah disampaikan juga sama Bu Desria, jadi saya tidak terlalu panjang lebar untuk teorinya. Tapi hari ini tentunya teman-teman sangat butuh sekali bagaimana aplikasi home sharing secara online ya. Kalau offline mah udah pada jago lah semuanya. Tinggal tebar pesona, ketemu ya, bagaimana cara mempengaruhi orang, karena hari ini kita memanage manusia, bukan memanage uang. Gampang ya kalau manage uang ya. Tapi bagaimana kita bisa memanage hati-hati manusia gitu. Tentunya manusia itu akan senang kalau diperhatikan, tentunya manusia itu akan senang kalau diapresiasi. Jadi teman-teman sahabat TNI, bagi yang offline, kuatkan saja, dikuatkan di pengaruh positif kenyamanan. Ya, ceritakan dengan bahagia, wajah yang sangat sumringah. Nah, kuncinya itulah kalau di offline. Lalu bagaimana kalau di online? Karena hari ini Masya Allah ya, banyak mitra yang
Kalau di online bahasanya rame, emotikonnya banyak, begitu ketemu orangnya ternyata orangnya pendiam gitu. Banyak yang menipu ya di online. Ini yang harus kita pelajari hari ini, teman-teman sahabat TNI. Kita home sharing secara online seperti apa? Ini pengalaman saya pribadi ya, teman-teman semua. Home sharing kan sebagai jantung bisnis kita. Tadi sudah disampaikan ya, juga di iklan juga ada tuh, bahwa ibarat tubuh kita, bagaikan tubuh kita bahwa jantung adalah indikator yang paling penting kalau kita mau sehat, kalau kita masih mau hidup. Pastikan jantungnya berdetak. Nah, kalau di bisnis, jantungnya kita apa? Karena pengen bisnis saya terus hidup. Saya pengen bisnis saya terus berdetak gitu. Bagaimana caranya? Gitu. Jadi home sharing ini adalah kita di sana, teman-teman sahabat HNI, di dalam home sharing online, ya baik offline, grup, tentunya semua yang ada di sini ini sudah harus bisa disampaikan dalam bentuk postingan di grup-grup kita. Ada motivasi, ada edukasi, ada target, ada planning, ada strategi, ada duplikasi, ada evaluasi, ada konsultasi, dan ada koreksi. Ya, kalau masih diberikan waktu akan saya jelaskan. Ini adalah home sharing online kita yang kenyataannya kalau saya bagi ke hari-hari postingan, teman-teman gini aja. Jangan memposting atau membina di grup-grup pembinaan kita. Kan home sharing itu ada dua ya. Home sharing itu ada dua. Ada home sharing presentasi, ada home sharing rekrutmen. Di mana home sharing presentasi ini orang jadi bergabung. Orang jadi mau hijrah produk. Nah, itu di presentasi. Tapi yang dimaksud dengan home sharing di sini adalah home sharing pembinaan. Home sharing pembinaan di grup. Ya, mentoring di grup. Itu jangan 2 kali sepekan. Setiap hari saya sarankan, apalagi kondisi begini. Karena kita harus melipat gandakan ikhtiar kita. Setiap hari ada edukasi yang disampaikan kepada mitra kita. Edukasi apa? Edukasi cara kerja benar bisnis dan edukasi produk kita. Ya. Lalu menggunakan apa, Bu? Kalau kita mau edukasi bisnis di grup, kalau ketemu kan enak ya jelasinnya, tapi ini di grup loh, Bu, ngejelasinnya gimana? Apalagi bahas produk gitu. Harus demo produk, harus testimoni. Nah, ini nih, ini yang menantang kita. Challenge buat kita semua. Jika Anda berikhtiar dan terus berusaha belajar tentang ini, Anda akan menjadi pemenangnya gitu ya di dalam bisnis ini. Jadi Bu, ini pengalaman saya terakhir ya, ini slide saya terakhir, home sharing online group. Pengalaman saya pribadi, pengalaman grup lah gitu kira-kira ya teman-teman ya. Seperti tubuh, bahwa jantung kita ini adalah indikator yang paling penting. Teman-teman, kalau mau sehat, pastikan organ tubuh kita sehat. Betul? Ibu pengen jantungnya sehat, zaitun, mengkudu, deep squat gitu ya. Ibu pengen otak ibu encer, anak ibu cerdas. Jangan lupa ya, haha, deep squat, gamat buat anak kita, pegagan gitu untuk meregenerasi sel. Ibu pengen pencernaan ibu sehat, minumlah steam fiber, green, semua herbal herbal dan segala macamnya diminum ya. Ibu pengen paru-paru ibu bersih, jangan lupa sari kurma, habatus sauda, susu kambing. Itu kalau mau kita sehat, organ tubuhnya juga kebutuhannya berbeda-beda. Kebutuhan setiap organ agar berfungsi dengan baik, itu herbalnya sudah disediakan oleh HNI. Itu kalau tubuhnya mau sehat. Terus gimana sekarang kalau kita bisnisnya pengen sehat juga? Bisnisnya juga pengen berkembang, pengen besar, maka pastikan ini semua ada di dalam grup kita. Contoh, motivasi pagi. Nah ya, itu kan banyak ya. Motivasi pagi Ibu bisa ambil di Facebook, di mana, izin share ya, izin copas ya, gitu ya. Itu motivasi pagi. Udah, itu dibahas. Atau Ibu mau share edukasi jam 10 sampai dengan jam 11, misalnya edukasi produk. Saya sarankan untuk edukasi produk, Ibu harus cakupannya jangan sampai keluar dari 3 poin. Apa isinya atau kandungannya, apa gunanya dan manfaatnya, lalu bagaimana cara menggunakannya, bagaimana cara mengolahnya. Itu 3 poin itu. Kalau Ibu bahas tentang produk, edukasi produk. Jangan lebih dari satu item atau cross-selling boleh beberapa item. Tapi yang Ibu bahas satu aja. Jadi jangan nge-share produk, kalau bahasa Inggrisnya murudul. Ya. Berderet gitu ya, produk sampai 10 atau bahkan isi katalog produk, itu jangan. Satu saja, itu pun Ibu jadwalkan di setiap hari apa, jam berapa, edukasi produk misalnya. Edukasi bisnis, mau jam berapa silahkan dijadwalkan. Target Ibu di grup itu apa?
targetnya apa? Melahirkan stokis, melahirkan manajer, atau mungkin Ibu cuma sekedar pengen 200 orang agen di grup saya, semua tupo 200 minimal, misalnya. Target Ibu. Nah, membuatlah goal settingnya dan fokus kepada yang jelas. Dicanangkan oleh Ibu, kunci bahwa semua yang ada di grup saya ini, semua minimal tupo 200. Itu tidak bisa simsalabim, maka harus dibangun yang namanya, apa ya, semacam magnet lah gitu. Magnet, membangun, kalau Ibu bersabar ya Bun, bersabar, kan sampai bosen atau mitra itu lo lagi, dia lagi gitu lah kira-kira sama kita ya Bun ya. Nah, ingat kita harus berpikir terbalik ya. Konsepnya ada tetap konsep sedekah, tapi magnetnya itu dibangun, chemistry-nya itu dibangun. Boleh Ibu misalnya mau berbagi, mau sedekah sama mitra Ibu, alhamdulillah siapa yang hari ini sudah menggunakan produk HNI, sudah mencapai sekian poin, boleh Bu difotokan. Sebenarnya kita lagi mengedukasi kepada peserta yang lain, ternyata AVO tuh kayak gitu ya, ternyata tutup poin tuh begitu ya, ternyata belajar, tujuannya itu. Jadi harus ada kerjasama dengan beberapa mitra ya di grup itu. Buat planning perencanaan yang jelas, setiap hari, pagi motivasi, jam 10 edukasi produk, jam 5 sore misalnya mengundang 30 menit voice note dengan leader orang yang sudah sukses di HNI misalnya gitu ya. Atau inspirasi dari salah satu agen HNI yang telah berhasil di bisnis ini, boleh. Lalu strategi-strateginya juga boleh Anda share, asal semua terjadwal. Dan evaluasi, kenapa nggak ada yang komen ya? Pokoknya no baper. Kenapa sih nggak ada yang komen, dibaca-baca terus, nggak masalah. Itu adalah bentuk pembinaan kita kepada mereka di bawah. Karena kita amat sangat yakin Allah tidak mungkin salah. Karena ikhtiar tidak mungkin mengkhianati hasil, maka Ibu sabar saja posting semua yang bagus-bagus di HNI, tapi dengan terjadwal dan terplanning, dan bisa diduplikasi oleh mitra kita di bawah. Misalnya Ibu sharing video, udah download aplikasi PCA Mobile belum? Caranya seperti ini. Ibu share video pendek di grup, ya. Atau Ibu boleh, kalau ada yang komen, nah ini penting nih. Jika ada mitra atau agen HNI, kok dia share-nya nggak penting banget sih, kenapa sih dia malah jualan produk yang lain gitu? Tolong jangan ditegur dulu dan jangan dikeluarkan dulu, tapi yang paling pertama yang harus Anda jaga adalah berikan apresiasi. Terima Barok, apresiasinya belum pernah sih ya, ada ya, tapi memang pernah juga sih kejadian dulu. Dia share sesuatu yang tidak ada kaitannya dengan HNI misalnya, di grup ya, banyak kan. Terima kasih Ibu postingannya, semoga bermanfaat. Terima kasih Ibu postingan produknya, semoga produknya laris manis gitu. Nah, itu dulu. Supaya dia merasa bahwa dia tidak disalahkan. Saya tidak berada di grup yang salah kan gitu. Karena dia tidak tahu. Habis itu barulah kita japri. Alhamdulillah, Ibu tinggal di mana? Cari di mana kita bisa masuk ke dia agar dia nyaman, ya. Kata kuncinya adalah buat mereka nyaman dulu di situ, biar dia betah dulu. Oke, yang terakhir lagi. Pokoknya bikin status biar jadi fulus. Update story biar jadi rezeki, dan tebar amalan biar dapat transferan gitu kan ya intinya ya kalau kita posting online ya. Jadi teman-teman nggak boleh bosen, buka-bukain status orang ya. Ada tipsnya juga, insya Allah nanti kapan-kapan di home sharing saya akan saya bahas. Teman-teman sahabat TNI untuk membina home sharing group, silahkan dibedakan. Misalnya Ibu pengen punya 10 jalur aktif atau pengen punya 12 jalur kokoh, Ibu bisa saja buat 12 jalur. Ya, dipisahkan. Ini agen jalur saya yang pertama, jalur 1, jalur 2. Tulis. Jalur HNI jalur 1. Siapa leadernya di situ? Saya dulu begitu. Memulai bisnis ini, saya pengen punya 12 jalur LED. Saya bikin grup. Kita bikin grup, bukan dia, kita yang bikin grup. Karena Ibu baru memulai. Pembinaan grup Mira Hafiz Suhendra. Pembinaan grup Ibu Lailah, pembinaan grup Ibu Elina Suryani, pembinaan grup Ibu Susi Herawati, pembinaan awal. Ada 12. Ibu bayangkan, Ibu doakan mereka adalah menjadi ratu-ratunya di jalur itu. Itu boleh ya. Atau Anda buat juga grup yang memang grupnya itu adalah grup para AB.
agen-agen baru yang road to manager. Materi apa yang disampaikan di situ sesuai dengan kapasitasnya, bos atau BSC atau hebat. Nah, ini adalah grup gula-gula. Apa itu gula-gula? Grup yang nyaman-nyaman aja, yang manis-manis aja, testimoni-testimoni produk, pokoknya happy-happy aja. Nggak usah serius-serius amat ya, mereka agen baru bergabung. Ya, ibarat ibu ternak ikan gitu, itu penyemayan atau yang namanya telur kan nggak mungkin digabungin sama ikan yang udah gede, nanti habis telurnya dimakan gitu, kira-kira begitu ya. Ibu bikin grup yang memang itu grup AB. Ibu bikin grup lagi yang memang dia manager up, ya SM manager gitu, atau manager stokis. Lalu ibu bikin lagi grup nanti yang leader-leader. Begitu sahabat HNI, tidak terasa 1 jam lebih ya. Sampai saya nggak lihat wajah saya sendiri, saya cuma lihat slide. Itu tadi slide-nya, mudah-mudahan sahabat HNI tidak ya mudah-mudahan manfaat ya, mudah-mudahan manfaat ilmunya dari saya. Ingat, yang membedakan orang sukses dengan orang gagal adalah dia selalu ikhtiar mencari solusi, bukan mencari masalah, ya. Tapi dia selalu bergerak dan dia bagikan spon, dia menyerap ilmunya, lalu dia keluarkan lagi ilmunya dengan rasa bahagia. Mungkin cukup dari saya, teman-teman sahabat HNI semua, ya. Jika ada sumur di ladang, bolehlah kita menumpang mandi. Jika ada LED di bulan Agustus 2021 ini, bolehlah undang saya lagi. Ibu Ratu Ira Rahmawati, mohon maaf lahir dan batin. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.